Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita pelajari materi tentang korelasi dan asosiasi. Ya. Apa itu korelasi dan apa itu asosiasi? Sebelum kita membicarakan itu ya, sebelum praktek menggunakan SPSS, mari kita bicarakan dulu tentang ikhtisar atau ringkasan dari statistika inferensial. Khususnya nama inferensi itu kan menarikan kesimpulan ya, menarikan kesimpulan mengenai populasi. Ada dua, ada estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Nah, ini yang kita bicarakan hanya yang pengujian hipotesis, karena di manajemen itu kita tidak berhubungan langsung dengan yang namanya estimasi parameter. Kemudian pengujian hipotesis yang dimaksud di sini sebenarnya kan ada univariat, bivariat, dan multivariat ya. Pengujian hipotesis univariat itu ya ada gitu ya. Tetapi kita tidak bicara itu ya, kita bicara yang kasus-kasus penting yang sering kita temui itu adalah hanya untuk bivariat atau melibatkan dua variabel, dan satu lagi multivariat, melibatkan lebih dari dua variabel. Oke. Hipotesis itu kan dugaan ya. Kita menguji hipotesis, apakah hipotesis yang kita ajukan diterima atau ditolak. Nah, hipotesis yang kita ajukan itu secara umum itu hanya ada tiga ya, jenisnya cuma tiga, yaitu terkait hubungan, terkait perbedaan, dan terkait dengan pengaruh. Udah ya, di statistika itu isinya cuma ini aja ya. Jadi pertanyaan penelitian kita itu seringkali yang berkaitan dengan pengujian hipotesis ya. Pertanyaan penelitian kita kisarannya cuma nih, apakah ada hubungan, apakah ada perbedaan, apakah ada pengaruh gitu. Hubungan misalnya, apakah terdapat hubungan antara X dan Y. Nah, hipotesisnya bilang terdapat hubungan. Nah, ini apakah hipotesis ini diterima atau ditolak ya. Kalau kasus perbedaan, misalnya hipotesisnya mengatakan terdapat perbedaan ya, antara X dan Y. Kalau pengaruh ya, terdapat pengaruh antara X dan Y. Jadi antara tiga ini aja ya. Hubungan, perbedaan, sama pengaruh. Nah, ini di sesi ini kita bicara tentang asosiasi dan korelasi, itu adalah tentang hubungan ya. Korelasi dan asosiasi itu adalah bicara tentang apakah ada hubungan antara X dan Y ya. Nanti kalau yang pengaruh ini kaitannya sama regresi biasanya gitu. Kalau perbedaan itu uji beda itu nanti gitu ya. Oke, nah jadi ini yang kita bicarakan. Terus ada dua tipe ya pengujian hipotesis ya. Yang pertama adalah tentang hubungan simetris setara ya. Kalau kita buat modelnya, gambarnya lihat XY ini panahnya panah bolak-balik. Jadi kedudukan dan X dan Y itu setara, maka dikatakan simetris. Beda dengan asimetris ya, panahnya itu dari satu variabel menuju variabel yang lainnya, X memanah Y gitu kan. Jadi X dan Y kedudukannya tidak setara, maka dikatakan sebagai asimetris gitu. Tidak simetris. Nah, hubungan yang mau kita bicarakan itu tentang korelasi dan asosiasi itu adalah hubungan simetris ini ya. Jadi hubungan simetris itu adalah bicara tentang korelasi dan asosiasi. Jadi kalau ada pertanyaan tentang apakah ada hubungan atau tidak, sekedar hubungan atau tidak, hubungan antara X dan Y, maka X dan Y itu kedudukannya setara itu. Ya. Misalnya pertanyaannya gini, apakah ada hubungan antara lama waktu tinggal para pengunjung kafe dengan jumlah transaksi pembeliannya? Ya. Jadi pertanyaan sekedar apakah ada hubungannya? Oh enggak. Jadi lama waktu tinggal ya dan jumlah transaksi itu kedudukannya setara, bukan tidak ada yang mempengaruhi, tidak ada yang dipengaruhi gitu. Makanya gambarnya gini, panahnya bolak-balik begini. Tapi kalau hubungan asimetris itu beda ya. Hubungan asimetris itu salah satu variabel menuju variabel yang lain. Ada dua ya. Jadi analisis perbandingan uji beda sama analisis pengaruh itu adalah asimetris. Jadi kalau kita kembali ke sini ya, ini adalah simetris ya. Ini hubungan simetris. Ini adalah hubungan asimetris. Ini adalah hubungan asimetris juga gitu. Nah, asimetris. Perbedaan sama pengaruh itu asimetris. Kalau hubungan itu simetris. Oke. Jadi hubungan asimetris itu modelnya gini, X panah Y. Ya. Analis ada dua ya, perbandingan ya. Perbandingan ya, atau perbedaan itu dengan pengaruh ya. Uji beda, perbedaan sama pengaruh, uji pengaruh. Misalnya pertanyaannya, apakah ada perbedaan antara jumlah transaksi pada hari kerja dibandingkan hari akhir pekan? Jadi kita membandingkan dua hal. Ya, sama-sama transaksinya, tapi transaksi hari kerja Senin sampai Jumat dengan transaksi akhir pekan. Beda nggak sih kan itu?
Itu perbandingan, yang kita membandingkan, mengkomparasikan, dikenal sebagai uji beda. Yang kedua adalah honest dependency, kebergantungan. Ya. Seringkali disederhanakan menjadi uji pengaruh. Ya. Misalnya gini, apakah belanja iklan ya, atau biaya promosi berpengaruh terhadap jumlah transaksi? Nah ini dependency, ya. Honest dependency atau uji pengaruh. Ya. Jadi yang ini, pengaruh ini. Hubungan, perbedaan, pengaruh. Ini hubungan, ini perbedaan, uji beda, sama pengaruh. Gitu ya. Jadi ini Anda harus bisa membedakan tiga ini. Hubungan itu simetris, perbedaan sama pengaruh itu adalah asimetris. Oke ya. Nah nanti kita pelajari yang ini dulu. Ya, ini nanti berikutnya yang dua ini. Yang sekarang ini adalah tentang analisis hubungan. Jadi kita sesi ini bicara ini ya. Oke. Sekarang kita bicarakan ketiga itu ya. Ketiga macam hipotesis tadi ya, hubungan, komparasi atau perbedaan itu, membandingkan untuk mengetahui perbedaannya, dan dependensi atau pengaruh tadi ya, simetris dan asimetris. Menurut banyak variabel yang terlibat, jadi ada bivariat sama multivariat. Nah, yang di tengah ini ya, konten daripada tabelnya ini adalah bicara tentang teknik analisis yang kita gunakan. Jadi kalau kita bicara tentang analisis hubungan, pertanyaan kita adalah tentang apakah ada hubungan antara X dan Y. Kita bisa memilih salah satu di antara tiga ya, tiga ini ya, tiga teknik analisis ini. Bisa koefisien korelasi Pearson, koefisien korelasi Spearman atau asosiasi. Ya, jadi tiga koefisien ini bicara tentang apakah ada hubungan atau tidak antara X sama Y. Ya. Kalau kita bicaranya adalah apakah ada perbedaan ya, antara X dan Y begitu ya. Kita bisa menggunakan uji beda dua sampel independen, atau uji beda dua sampel berpasangan, atau one way ANOVA. Nah. Jadi ini saya bedakan yang hitam sama biru. Yang hitam itu parametrik, yang biru non parametrik. Jadi kembali ke sini, koefisien korelasi Pearson itu parametrik ya, ini parametrik, analisis parametrik. Kan ada dua, parametrik sama non parametrik. Inferensial itu dibagi dua. Ya. Jadi ada deskriptif, ada inferensial. Inferensial ada parametrik, ada non parametrik. Nah, yang hitam-hitamnya parametrik. Jadi kalau Anda menggunakan koefisien korelasi Pearson, berarti Anda menggunakan analisis parametrik. Kalau Anda menggunakan koefisien korelasi Spearman atau asosiasi Kramer, itu adalah Anda menggunakan analisis non parametrik. Ya, yang biru itu adalah non parametrik, yang hitam parametrik. Oke. Demikian juga uji beda ya, atau analisis komparasi. Ya, kita bisa menggunakan versi parametrik, ada uji beda dua sampel independen, uji beda dua sampel berpasangan, dan one way ANOVA. Atau yang versi non parametriknya adalah uji Mann-Whitney, uji Wilcoxon, dan uji H. Ini versi non parametrik. Nah, pertanyaannya adalah kapan ya? Ini NP ya, kok WP. Kapan kita menggunakan korelasi Pearson, kapan Spearman, kapan asosiasi Kramer, itu nanti kita bicarakan. Termasuk juga ini. Kapan kita menggunakan uji beda dua sampel independen? Apa bedanya dengan uji beda dua sampel berpasangan? Itu nanti pas waktu kita belajar materi tentang uji beda ini. Berikutnya adalah analisis dependency. Kalau kita ada pertanyaan apakah X mempengaruhi Y, gitu ya, itu berarti kita dependency ya, pengaruh. Maka teknik yang kita pilih yang kita gunakan adalah regresi linear sederhana. Nah, jadi kalau ada hubungan atau tidak kita pilih ini, ada perbedaan atau tidak kita pilih yang tengah, kalau ada pengaruh atau tidak kita pilih yang kanan. Oke ya. Nah terus 3 itu bedanya apa? Nanti kita bicarakan ya. Ini 6 ini bedanya apa? Nanti kita bicarakan. Yang jelas ini semua adalah kalau kita melibatkan dua variabel X sama Y saja. Bagaimana kalau variabelnya lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya? Nah, kalau multivariat ya, analisis hubungan, apakah ada hubungannya dari sekelompok variabel itu kita menggunakan korelasi berganda dan korelasi berganda kuadrat atau yang dikenal dengan koefisien determinasi. Nah, ini kapan kita bicarakan? Ketika nanti kita bicarakan tentang analisis regresi linear berganda ya, analisis regresi linear, bicarakan kemudian. Kalau kita membandingkan sekelompok variabel ya, komparasi begitu. Versi parametriknya ada, misalnya kita punya 3 variabel X, Y sama Z gitu ya, 3 variabel. Nah, apakah ada perbedaan di antara tiganya? Ada yang namanya repeated measure analysis RMA, ada KW ANOVA, ada MANOVA, ya, multivariate analysis of variant, ada uji Friedman. Itu kalau versi non parametriknya. Ya, uji beda versi non parametrik melibatkan 3 variabel atau lebih, yang digunakan adalah uji Friedman.
Nah, bedanya apa? Ya nanti kita bicarakan. Bagaimana kalau kita bicara tentang pengaruh variabel yang dilibatkan banyak? 3 variabel atau lebih, kita pakai regresi berganda bisa. Atau kita menggunakan analis jalur. Atau covariant based SEM, atau dikenal dengan SEM itu. Jadi kalau kita bilang SEM, itu namanya CB-SEM. CB-SEM itu singkatan dari covariant based. Ya. SEM. SEM berbasis covariant. Kemudian ada regresi logistik, ada PLSM. Jadi CB-SEM sama PLSM. Kalau regresi logistik dan PLSM ini masuk klasifikasinya adalah versi non-parametrik. Jadi di slide ini kita bicara apa? Bahwa kita ada bicara tentang ada berbagai macam teknik analisis yang bisa kita pilih. Ya, teknik analisis ini tergantung kasus. Ya. Apakah kita sedang menjawab pertanyaan apakah ada hubungan, berarti kita pilih kolom nomor 1. Apakah ada perbedaan, kita pilih kolom nomor 2. Apakah ada pengaruh, kita pilih kolom nomor 3. Itu teknik analisisnya. Kalau melibatkan dua variabel saja, berarti kita pilih yang baris 1. Melibatkan 3 variabel atau lebih, kita pilih baris yang kedua, kan itu. Jadi bedanya begitu. Ya, sekarang untuk masing-masing, ya masing-masing sel misalnya ini. Nanti kan yang mau kita bicarakan ini dulu ya. Materi kita itu keasosiasi dan korelasi. Asosiasi dan korelasi, makanya ini ada asosiasi, ya, korelasi. Itu bicara tentang hubungan simetris. Apakah ada hubungan antara dua variabel, bivariat, cuma 2 variabel. Apakah ada hubungan antara X dan Y? Ada 3 pilihan, dan bagaimana memilihnya, mari kita bicarakan. Ya, ini yang kita bicarakan. Hubungan simetris antara 2 variabel. Ya, 2 variabel. Ada 3 jenis koefisien untuk mengukur tingkat kerataan. Jadi yang mau kita analisis itu seberapa erat. Jadi kerataannya tuh kalau ada hubungan itu harusnya ada hubungan yang erat. Kalau tidak ada hubungan ya berarti hubungannya itu lemah sekali gitu ya. Ada hubungan lemah sekali itu ya bisa dikatakan tidak ada hubungan. Ya, jadi kita bicaranya adalah untuk menjawab pertanyaan ada hubungan atau tidak ada gitu ya. Hubungan simetris ya. X panah bola balik ya, jadi antara X dan Y keduanya simetris, setara begitu. Itu ada 2 yang kita bicarakan ya, ada asosiatif, ada korelasional. Asosiatif itu namanya, yang koefisien yang kita pakai namanya koefisien asosiasi Kramer. Nah, jadi kalau pertanyaan adalah apakah ada hubungan asosiasi antara 2 variabel, kita pakainya ini. Tapi kalau pertanyaan adalah apakah ada korelasi, korelasi ada 2, ada korelasi Spearman, ada korelasi Pearson. Tadi sudah dibicarakan, baik asosiasi Kramer maupun korelasi Spearman itu adalah keluarganya non-parametrik. Tapi Pearson itu adalah parametrik. Parametrik itu lebih baik daripada non-parametrik. Jadi ibaratnya parametrik itu obat medis, ya, obat dokter itu, kemudian non-parametrik itu obat herbal. Jadi kalau obat medisnya tidak bisa menangani, ya silakan menggunakan obat herbal. Jadi itu alternatif. Non parametrik itu adalah teknik alternatif. Kalau pakai parametrik nggak bisa, ya pakai non parametrik. Loh kok nggak bisa, kenapa? Ya kan parametrik itu kan ribet ya. Jadi hasilnya bagus. Ciri-cirinya parametrik itu hasilnya bagus ya, robust, kuat gitu ya, bisa diandalkan. Gitu. Tetapi syaratnya banyak. Nah, salah satu syaratnya itu adalah jenis data. Makanya di awal kuliah Anda mempelajari jenis data. Ada nominal, ordinal, interval, rasio gitu kan. Jadi atau ada metrik, ada non metrik ya. Non metrik ada nominal sama ordinal. Statistika parametrik itu selalu mencatatkan data metrik gitu. Jadi kalau Anda mencari tahu hubungan antara variabel datanya non metrik, ya Anda larinya ke non parametrik ya. Bisa asosiasi, bisa korelasi Spearman, nanti lihat dulu gitu. Itu ya. Jadi ada asosiatif, ada korelasional. Asosiatif itu menggunakan korelasi asosiasi Kramer. Kalau korelasional ada 2. Spearman sama Pearson. Kramer sama Spearman itu non parametrik, Pearson yang parametrik. Oke. Hubungan asosiatif sekarang kita bahas ya. Pakai Kramer's V ya, koefisien V ya, Kramer's V. Kapan dipakai? Kalau 2 variabel nominal. Jadi kedua variabel harus nominal itu. Misalnya pertanyaannya gini, apakah ada hubungan antara program studi manajemen sama akuntansi dengan jenis kelamin, laki perempuan? Ya. Program studi ya, manajemen akuntansi itu kan nominal ya.
variabelnya jenisnya nominal. Makanya Anda kalau nggak ngerti nominal, ordinal sama metrik ya selesai. Ya statistika pulang kampung saja gitu. Pasti Anda tidak akan bisa memilih teknik analisis yang pas. Jadi penting ya. Anda harus bisa membedakan nominal, ordinal sama metrik ya. Metrik itu isinya dua ya, interval sama rasio I sama R kan NOIR. Ya, kalau Anda lupa pelajari lagi. Tapi I sama R nggak boleh dibedakan. Jadi statistika itu hanya 3 aja, nominal, ordinal, sama metrik. Interval rasio dianggap sama. Jadi kalau variabelnya nominal, maka yang dipakai adalah koefisien asosiasi. Bagaimana kalau ordinal? Ordinal korelasi Spearman antar dua variabel ordinal. Misalnya gini, pertanyaannya gini. Apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan, SMA, diploma, sarjana, dengan jabatannya, staf, manajer, direktur? Ini kan ordinal ya, ini ordinal. Tingkat pendidikan itu ordinal. Selama pertanyaannya SMA, diploma, sarjana. Jabatan juga ordinal, kan ada jenjangnya ya, ada urutannya. Kalau ini kan nggak ada, manajemen sama akuntansi nggak ada beda, nggak ada urutannya. Laki dulu, perempuan dulu sama saja. Jadi itu nominal. Makanya yang dipakai adalah korelasi Spearman. Beda lagi kalau misalnya variabelnya metrik. Misalnya gini, apakah ada hubungan antara lama waktu tinggal, satuannya menit, ya, dengan besarnya transaksi rupiah. Menit dan rupiah itu kan dua-duanya metrik. Pertanyaannya adalah berapa menit, berapa rupiah. Gitu. Kalau ini kan apa program studimu, apa jenis kelaminmu, apa pendidikanmu, apa jabatanmu. Ini apa semua, ini berarti non-metrik. Gitu. Kalau ini adalah metrik, ya, berapa. Kalau berapa pakainya korelasi Pearson. Gitu ya. Oke. Sekarang kita bahas satu ya, koefisien Kremers-V. Ya, Kremers-V ya, menunjukkan tingkat kelihatan hubungan antara dua variabel nominal. Syaratnya keduanya harus nominal. Contoh hubungan antara gender dengan hobi. Ya, hobi itu nominal, gender juga nominal. Nah nanti V itu ya, koefisien V itu nilainya antara 0 sampai 1. Jadi nggak mungkin nilai V kok negatif. Kalau nilainya 0 berarti tidak ada hubungan sama sekali. Kalau 1 berarti keduanya berhubungan sempurna. Nah, semakin dekat dengan 0 berarti semakin lemah, makin dekat angka 1 berarti makin kuat. Jadi misalnya 0,8 itu kan dekat dengan angka 1. Kita katakan bahwa hubungannya sangat kuat. Atau 0,7 kuat. Ya ini kurang lebih beginilah interpretasinya. Kalau 0,2, 0,1 ya kita bilang hubungannya lemah, sangat lemah. Karena ini dekat dengan 0. Ya, paling kecil 0, ya. Paling kecil 0, paling besar 1. Oke. Berikutnya adalah koefisien korelasi Spearman. Nah, Spearman adalah tingkat keterkaitan hubungan antara dua variabel ordinal. Jadi harus ordinal. Kedua variabel harus ordinal. Nah, atau kedua variabel metrik tapi sampelnya kecil gitu. Jadi bisa dua ya, ordinal atau metrik sampel kecil. Jadi kalau metrik sampel besar Anda baru pakai Pearson, tapi metrik sampel kecil itu adalah ordinal. Sampel kecil itu berapa sih? Ya biasanya 30 ke bawah itu dianggap sampel kecil. Ya, 30 ke atas dianggap sampel besar. Apakah 28 bisa dikatakan sampel besar? Ya boleh-boleh aja. Kalau 24 Pak, ya bisa. Kalau 11 ya jangan. Gitu. Jadi kalau dekat-dekat dengan 30 masih oke lah Anda bilang itu besar. Ya. Tapi kalau sudah jauh dari angka 30, misalnya cuma 19 ya bila. Memang tidak ada ketentuan pastinya. Jadi patokannya itu sekitar 30. 30 ke atas besar, kurang dari 30 kecil. Gitu. Ya, bisa 11 Anda katakan kecil, 22 Anda katakan kecil ya boleh, Anda katakan besar ya boleh. Gitu ya. Ya, tapi sebaiknya kecil. Tapi memang tidak ada ketentuan pastinya. Oke ya, misalnya contoh, apakah ada hubungan tingkat pendidikan, SMA, diploma, sarjana, berarti ini ordinal kan, dengan jabatan. Ya, jabatan juga ordinal. Jadi koefisien ini nama lengkapnya ini, koefisien korelasi peringkat Spearman atau rank Spearman. Ya. Nama singkatnya koefisien korelasi Spearman. Ya. Simbolnya RS. Kalau tadi kan simbolnya V ya, V. Ini koefisien asosiasi Kramer V. Ini Spearman. Nah, terus nilainya. Nah, sekarang nilai. Kalau tadi nilainya kan paling kecil 0, paling besar 1. Ada nilai negatif. Kalau ini ada nilai negatif ada. Ya, dari min 1, 0 sampai 1. 0, ya, 0 di sini itu berarti nggak ada hubungan sama sekali. Kalau plus 1 gimana? Ada hubungan positif sempurna. Kalau negatif gimana? Ada hubungan negatif sempurna. Jadi Anda harus tahu tanda plus sama min itu bukan masalah besar kecil, tapi hanya masalah arah.
Masalah arah itu berarti ada hubungan yang sifatnya positif, ada hubungan yang sifatnya negatif. Positif itu gimana? Ya, kalau kita punya dua variabel ya, misalnya kita punya variabel X sama Y gini ya, X sama Y. Oke. Kalau X-nya makin tinggi, maka Y-nya makin tinggi. Kalau X-nya makin rendah, Y-nya makin rendah. Lah yang demikian itu dikatakan sebagai hubungan positif. Oke. Kalau X-nya makin tinggi, Y-nya kok malah kecil, ya. X-nya makin kecil, Y-nya kok makin besar, ya. Maka dikatakan sebagai hubungan negatif, kan itu. Ya. Makin banyak belajar, IPK-nya makin tinggi. Makin sedikit belajar, IPK-nya makin rendah, kan itu. Oke. Makin banyak bolos, IPK-nya makin kecil. Makin sedikit bolos, IPK-nya makin besar. Jadi hubungan antara frekuensi belajar dengan IPK hubungannya positif. Bolos dengan IPK hubungannya negatif, kan begitu. Nah, itu masalah arah ya. Nah, arah itu baik positif dan negatif itu bisa sempurna ya. Kalau hubungannya sempurna positif itu +1, kalau sempurna negatif -1 gitu. Semakin dengan angka 0 ya. 0-nya kan di tengah-tengah ya. Ini ada 0 ya. Ini ada +1. Nah, sini ada -1. Oke. Dekat dengan angka 0 itu berarti dari sisi positif ya bisa, dari sisi negatif ya bisa. Maksudnya gini, misalnya 0 di sini ya. Berarti kalau dari sini misalnya 0,1, 0,2. Kalau sini apa? -0,1, -0,2 ya. Baik 0,1 gitu kan. 0,2 maupun min ya. Min 0,1 min 0,2 itu adalah lemah itu. Jadi karena dia dekat dengan angka 0, dari sisi kanan untuk kiri sisi kita sama aja, dia lemah. Tapi semakin dekat angka 1, ya misalnya 0,8 ya di sini ya, dekat angka 1, semakin dekat dengan angka 1, 0,8, 0,9 itu berarti positif sangat kuat. Bagaimana dengan dekat dengan angka -1, misalnya min 0,8 ya, min 0,8, 0,8 tapi negatif. Ya kuat juga ya. Sangat kuat tapi negatif gitu. Ya, makanya negatif kuat itu min 0,7. Ya, negatif lemah min 0,3 misalnya. Gitu ya. Jadi yang sekitar sini itu lemah. Sekitar sini adalah positif kuat, sekitar sini adalah negatif kuat, sama-sama kuat ini. Kuat negatif itu adalah hubungannya kebalikannya. X-nya besar, Y-nya kecil, X-nya kecil, Y-nya besar. Oke lah ya. Bisa dipahami. Yang terakhir korelasi Pearson. Ya, korelasi Pearson itu adalah syaratnya adalah dua-duanya harus metrik dan sampelnya harus besar. Jadi kalau sampel besar tidak metrik, ya larinya ke nominal atau ordinal, koefisien asosiasi Kramer atau koefisien korelasi Spearman. Itu kalau tidak metrik. Jadi harus metrik. Bagaimana kalau metrik sampelnya kecil? Metrik sampel kecil larinya ke sini. Nah ini. Ya. Metrik sampel kecil. Pakainya korelasi Spearman. Nah ini harus metrik sampel besar. Metrik sampelnya besar. Misalnya gini. Apakah ada hubungan antara berat badan dengan usia? Berat badan kilogram, usia tahun. Ya, sama-sama berapanya berarti dia metrik. Kalau sampelnya besar kita pakai korelasi Pearson. Oke ya. Nama lengkapnya ini. Koefisien korelasi bivariat momen hasil kali Pearson. Nah, kan panjang. Disingkat koefisien korelasi Pearson. Nilainya sama dengan koefisien korelasi Spearman. Jadi min 1, 0 sampai 1. Dekat dengan sini itu lemah, dekat dengan sini positif kuat, dekat dengan sini negatif kuat. Ya, interpretasinya sama dengan tadi. Pearson sama Spearman korelasi itu ada yang negatif, ada yang positif, baik Spearman maupun Pearson. Tapi kalau asosiasi itu hanya positif aja. Oke, sekarang ringkasannya koefisien asosiasi dan koefisien korelasi ya. Ada koefisien asosiasi Kramer, ada koefisien ada koefisien korelasi Spearman, koefisien korelasi Pearson ya. Simbolnya V, RS sama R gitu ya. Beda. Nah,
Kapan koefisien asosiasi Cramer dipakai? Kalau variabelnya nominal. Dua-duanya nominal. Kapan korelasi Spearman itu dipakai? Kalau variabelnya dua-duanya ordinal. Atau metrik tapi sampelnya kecil. Sampelnya cuma 11, 12, 21 gitu ya. Kapan korelasi Pearson dipakai? Kalau variabelnya kedua-duanya metrik dan sampelnya harus besar. Berapa nilainya? Kalau koefisien asosiasi Cramer, V itu nilainya paling kecil 0, paling besar 1. Makin dekat dengan 0 makin lemah, makin dekat dengan angka 1 makin kuat. Koefisien korelasi Spearman sama korelasi Pearson, angkanya dari min 1, 0 sampai 1 sama ya. Makin dekat dengan angka 0, dari kiri maupun kanan makin lemah, dekat dengan angka plus 1 makin kuat positif, dekat dengan angka min 1 semakin kuat negatif. Nah sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kalau ada dua variabel itu skala ukurnya beda? Misalnya, apakah ada hubungan antara jabatan sama mobil yang dikendarinya? Nah, mobil itu kan jenis mobil, jenis jeep, jenis sedan itu kan, itu kan nominal ya. Mobil itu nominal, mobil nominal sama jabatan. Ya, jabatan itu ordinal. Ya, satu nominal, satu ordinal. Atau apakah hubungan antara jabatan dengan gaji? Ya. Gajinya itu jabatannya ordinal, gajinya adalah metrik ya, karena gaji pakai rupiah gitu ya, satuannya rupiah. Berapa gaji? Nah kalau ada perbedaan skala ukur, dua variabel skala ukurnya berbeda, maka kita ikut aturan ini ya. Ikuti yang skala ukurnya paling rendah. Skala ukur kan paling tinggi R rasio ya, kemudian interval ya. Kemudian ordinal, paling rendah tuh N. Ya. Jadi kalau ada N sama O, ikut yang N. Ada O sama R, ikut yang O itu. Jadi yang paling rendah mana? Nah, jadi nominal sama ordinal. Kalau ada dua nominal sama ordinal kasus ini, ya Anda pakainya yang ini, yang nominal. Berarti pakainya koefisien asosiasi Cramer yang dipakai gitu. Nominal sama rasio pakai yang ini. Ordinal sama rasio pakai yang ordinal gitu. Jangan pakai yang rasio, karena apa? Menurunkan skala itu bisa ya, menurunkan derajat itu bisa. Menurunkan derajat itu dari R dianggap I bisa, I dianggap O bisa, O dianggap N bisa. Kenapa kok bisa? Karena R itu mempunyai 3 sifat ini ya. R itu kan bisa dibedakan, ya, bisa diurutkan, bisa dicari selisihnya, bisa dibandingkan kan itu tuh R. Maka R dianggap apa aja bisa. I dianggap O sama N bisa, karena itu mempunyai sifat bisa dibedakan, bisa diurutkan. O dianggap N bisa. Tapi kalau sebaliknya nggak bisa, N dianggap O nggak bisa, O dianggap I nggak bisa, O dianggap R nggak bisa. Makanya kalau ada dua variabel skala ukurnya beda, gunakan yang diikuti adalah yang rendah. Ya, N sama O ikut N sama R ikut R. Ikut N ya. O sama R ikut O. Oke. Soal ya. Koefisien asosiasi atau korelasi apa yang paling cocok digunakan? Oke, ini buat latihan ya. Saya akan menjawab 3 soal pertama aja ya. Kebiasaan merokok dan sakit jantung. Nah, merokok itu kan merokok tidak merokok berarti nominal itu kan. Resiko sakit jantung ya dan tidak. Resiko tidak resiko berarti nominal. Sampelnya nggak usah dilihatin ya. Besar kecil sama aja. Ini berarti koefisien asosiasi Cramer-V. Apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan golongan darah? Jenis kelamin laki perempuan berarti nominal ya. Golongan darah juga nominal. Sampelnya berapapun pakainya V ya, karena dua-duanya nominal. Apakah ada hubungan antara gaji rupiah berarti ini rasio gitu. Masa kerja berapa bulan bekerja rasio juga, dan sampelnya besar ya. Karena rasio dan sampelnya besar maka koefisien korelasi Pearson kan itu. Yang lain silahkan dijawab. Oke. Soal berikutnya ya, bagaimana model hubungan simetris antara dua variabel? Ya, model antara dua variabel. Ya modelnya gini ya, X panah bolak-balik ini modelnya hubungan simetris antar variabel. Oke. Bagaimana rumusan pasang hipotesis ya? Handle-nya bagaimana? H1-nya bagaimana ya? Silahkan dirumuskan ya. Pakainya X sama Y aja. Handle bilang bagaimana, H1 bilang bagaimana ya. Terus kriterianya apa?
kapan hipotesis H0 itu ditolak ya. Jadi bilangnya H0 ditolak jika apa ya, H0 ditolak jika apa, kapan H0 ditolak. Jadi H0-nya bilang apa nih, saja apa aja lah ya. Bagaimana rumusan hipotesis? H0-nya bilang tidak ada hubungan, jadi namanya H0 ya. Oke, kita kesini dulu ya, yang tadi ini. Nah ini, oke, hubungan. H0-nya bilang kalau hubungan itu tidak ada hubungan. Kalau ini H0-nya bilangnya apa? Tidak ada perbedaan. Kalau ini bilangnya H0-nya apa? Tidak ada pengaruh. Gitu. Udah, H0 selalu bilangnya tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan, tidak berpengaruh. Gitu. Gampang. Jadi kalau kasus tadi ya yang jawab ini, tidak ada hubungan. Bagaimana dengan H1 sebaliknya? Ya, H1 bilangnya apa? H1-nya ada hubungan. Nah, ada hubungan itu bisa dua macam itu ya. Kalau kita bicara tentang ya, kalau kita bicara tentang asosiasi grammar ya H1-nya hanya bilang ada hubungan antara X dan Y. H1. Kalau Pearson sama Spearman, H1-nya bisa macam-macam nih H1-nya ya. H1-nya ada 3 alternatif ya. Kalau ini cuma ada hubungan. Kenapa? Karena hubungannya nggak ada yang negatif. Kalau kali ini bisa 3 macam. 3 macam ada H1-nya. Ini sama ya. H1-nya untuk H0 dan H1-nya sama nih ya. H0-nya bilangnya tidak ada hubungan ya. Tiga-tiganya kalau H0 sama ya, tidak ada hubungan ya. Tiga-tiga ini ya, H0-nya sama ya. H0-nya bilang tidak ada hubungan antara X dan Y. Oke. Kalau H1-nya ini cuman ada hubungan ya, kebalikannya tidak ada kan ada ya. Ini H1-nya bilang ada hubungan antara X dan Y. Kalau Spearman sama Pearson itu ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama apa? Ada hubungan itu aja. Sama dengan ini. Alternatif kedua adalah ada hubungan positif. Alternatif ketiga adalah ada hubungan negatif. Jadi H1 itu bisa 3 macam kalau yang ini. Ya. Ada 3 alternatif H1. Ada hubungan saja. Alternatif kedua ada hubungan positif. Alternatif ketiga ada hubungan negatif. Kalau ini ada hubungan saja. Nggak ada positif, nggak ada negatif ini. Karena nilainya nggak ada negatifnya di sini. Oke ya. Jadi coba Anda buat rumusan ya. Rumusan hipotesis. Rumusan hipotesis antar hipotesis untuk kasus hubungan simetris antar 2 variabel. Terus soal latihan berikutnya oke ya, ini sebetulnya mata yang ini ya 1, 2, 3 ini kan sudah selesai kalau Anda belajar statistika. Kalau Anda statistikanya belajarnya benar, diajari dengan benar itu bisa. Ya. Kecuali kalau dulu Anda belajar statistika, itu Anda hanya ini ada soal terus ngitung manual gitu ya. Hitung-hitung, dijumlahkan, dikali, R-nya sekian, itu kan tidak penting kayak gitu. Belajar kalau yang masalah ngitung-ngitung kan sekarang ini kita pelajaran ngitung-ngitung cuman kita pakai software, jadi nggak usah ngitung manual. Ngitung manual sudah tidak penting sekarang, ya, sudah tidak perlu karena sudah ada software. Kalau Anda statistika belajarnya cuman ngitung-ngitung manual itu kan pelajaran statistika mahasiswa angkatan 90-an itu. Kalau 2000 sekian sudah tidak penting gitu. Nah, justru 2000 sekian itu yang penting Anda harus tahu konsepnya ini gitu. Nah, nanti ngitung-ngitungnya sekarang ini. Pakai SPSS kan dia yang hitungkan, kita tidak usah repot gitu ya. Jadi ini harusnya sudah selesai ya kalau Anda belajar statistikanya benar ya, tentang modelnya bagaimana, rumusan hipotesisnya bagaimana, kemudian apa kriteria penarikan simulan. Oke lah, saya tuliskan ya, Nomor 1, bagaimana model hubungan simetris antara 2 variabel ya, model dalam bentuk bagan itu seperti ini ya. X panah bolak-balik Y ya, ada hubungan apa tentang X panah bolak-balik Y yaitu model tentang hubungan antara X dan Y. Sekarang pertanyaan nomor 2, bagaimana rumusan pasangan hipotesis H0 dan 1 untuk analisis hubungan simetris antara 2 variabel. Karena analisisnya itu ada 3 macam ya, ada 3 teknik ya, kita bahas sendiri-sendiri ya. Koefisien Kramer itu sendiri, kemudian Spearman sendiri, kemudian Pearson sendiri ya. Kalau sekarang yang Kramer ya, Kramer H0 dibuatnya V ya.
Nulis V itu berarti Anda pakainya ini ya. Cara nulisnya pakai insert kemudian simbol ya. More simbol, cari di sini simbol ya. Kalau enggak tuliskan SYMBOL. Nah, cari di sini ya huruf Yunani V, ini V, bacanya V. Oke, ya. Kenapa kok pakai huruf Yunani? Jadi kalau hipotesis itu kan berarti kita bicara tataran populasi. Kalau populasi itu yang digunakan huruf-huruf Yunani. Kalau tataran sampel yang digunakan huruf-huruf Latin ya, jadi V ya. Kemudian R. Nah, ini kita pakainya rho bukan R. Kenapa? Karena uji hipotesis. Uji hipotesis harus pakai rho. Rho itu Latinnya R ya. Latinnya R, Yunaninya rho ya. Rho S berarti sini rho saja. Rho untuk korelasi Pearson, rho S adalah untuk korelasi Spearman. Ya, ini sama di sini ya, rho. Ya. Rho ya, ini rho ya. Rho itu kalau huruf Latin adalah huruf R ya. Ini rho. Oke. Jadi hipotesis diingat-ingat selalu gunakan huruf-huruf Yunani ya. Beta, kemudian rho, kemudian sigma gitu ya. Oke. Nah, handle-nya apa? Handle selalu bilang apa? Tidak ada hubungan. Jadi handle sama dengan 0. Ketika rho-nya sama V-nya sama dengan 0, koefisiennya sama dengan 0, maka artinya memang tidak ada hubungan signifikan antara X dan Y ya. Jadi ada kata-kata signifikan. Signifikan itu apa sih? Signifikan itu nyata itu ya. Jadi kalau kebangeti lah ya, sangat terasa, nah, itu ya. Hubungannya itu sangat terasa ya, nyata. Misalnya gini, kalau Anda punya uang 100 juta gitu kan, terus hilang 5.000 itu kan 5.000 itu nggak signifikan. Jadi ya, kalau Anda punya 100 juta itu loh. Tapi kalau Anda punya uang cuma 10.000 hilang 5.000, 5.000 itu kan signifikan banget tuh, separuh ya. Itu kan besar itu. Atau Anda punya uang 100 juta kemudian hilang 90 juta atau hilang 30 juta. 30 juta itu kan signifikan. Nyata banget dibandingkan angka 100 ribu. Tapi kalau 100 juta cuma hilang 1.000, 5.000, 10.000 lah itu hilangnya nggak signifikan gitu ya, nggak seberapa. Nggak signifikan tuh nggak seberapa. Kalau signifikan tuh banget gitu ya. Oke, jadi tidak ada hubungan signifikan ya antara X dan Y. Selalu bilangnya begitu. Ya, korelasi Spearman ya sama ya, tidak ada hubungan signifikan antara X dan Y. Pearson juga sama, tidak ada hubungan signifikan antara X dan Y ya, karena nilainya 0 itu ya. Korelasi 0. Tadi ingat di sini ya. Anda sudah pelajari ya. Kalau nilainya 0 itu artinya tidak ada hubungan. Nah, dekat dengan angka 1 atau min 1 baru ada hubungan yang kuat gitu ya. Oke ya. Nah, terus H1-nya gimana? H1-nya ada 3 alternatif. Ya, tidak sama dengan itu berarti lawannya sama dengan. Jadi kalau tidak sama bilangnya tidak ada hubungan, berarti kalau tidak sama dengan berarti ada hubungan. Lah positif atau negatif ya nggak tahu, bisa positif bisa negatif, terserah, pokoknya yang penting nggak nol gitu. Ya, jadi alternatif pertama ini ya, ada hubungan. Alternatif kedua adalah rho-nya positif ya, lebih besar dari 0, lebih besar dari 0 kan 1, 2, 3, 1,5, 0, atau 0,5, 1,3, 2,6, sejuta, pokoknya angka yang lebih besar dari 0 namanya angka positif ya. Jadi bacanya, kalau begini bacanya rho S positif, rho S negatif ya, rho positif, rho negatif, bacanya gitu aja. Kalau nilainya positif berarti ada hubungan positif signifikan itu. Kalau negatif berarti ada hubungan negatifnya signifikan. Lah terus yang dipilih yang di mana? Tergantung kasus. Kalau bisa tuh ini atau ini ya. Kalau ini sama ini ya, yang ketiga sama keempat ini, dua yang terakhir ini, itu kan tergantung kasus. Kalau Anda bicara tentang hubungan antara frekuensi belajar dengan IPK, ya mesti hipotesisnya yang begini ya. Kalau bolosan sama IPK ya yang ini kan, makin sering bolos IPK-nya makin tinggi, makin rendah kan itu ya. Kalau makin sedikit bolos IPK makin tinggi. Nah, itu tergantung variabel X-nya apa ya. Kalau yang ini itu namanya uji dua sisi, uji dua arah. Dipilih kalau kita terpaksa gitu. Artinya nggak punya cukup pengetahuan apakah X dan Y itu hubungannya cenderung positif atau negatif. Jadi kalau kita terpaksa nggak tahu arahnya positif atau negatif, ya kita pakainya yang ini. Jadi ini alternatif terakhir ya, terakhir. Jadi kalau bisa ini atau ini. Yang Pearson sama ya. Hubungan positif, hubungan negatif, hubungan itu aja ya, tidak positif dan negatif. Kemudian pertanyaan terakhir,
bagaimana kriteria umum penarikan kesimpulan? Ya, penarikannya ini, H0 ditolak jika p-value-nya kurang dari alfa. Alfa itu berapa? 5% ya. 5% itu identik dengan 0,05 ya. 5% ya, itu sama dengan 0,05. Di 5%. Jadi p-value ya. Berarti kita konsentrasinya pada nilai p-value. P-value itu kalau di SPSS nanti simbolnya adalah sig-nya. Jadi kalau ada kata-kata sig begini itu artinya adalah p-value. Nilai signifikansinya kurang dari 5%. Kalau dia kurang 5% itu H0-nya ditolak. Jadi kita senang kalau p-value-nya atau nilai signifikansinya itu kecil, misalnya 0,000, berarti lebih kecil daripada 0,05. Nah, atau 0,01 gitu. Ya kalau bisa 0,000 gitu ya. Ya. Kita senang itu kalau p-value-nya 0,000 ya, gitu. Itu berarti lebih kecil dari ini. Kalau ini artinya H0 ditolak. Jadi kita memang senang kalau H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti yang diterima adalah hipotesis kita. Ya, salah satu di antara ini gitu ya. H0 ditolak berarti H1 diterima. Maka kesimpulannya apa? Ya baca aja H1. Kalau H1-nya ini bidang apa? Berarti ada hubungan positif signifikan antara X dan Y. Tapi X dan Y-nya itu Anda jangan bilangnya X dan Y, tergantung variabelnya Anda apa dibaca, ya toh? Antara hobi dan kalau di sini antara hobi dengan jenis kelamin misalnya. Antara pendidikan dan jabatan misalnya kan itu. Oke ya. Jadi ini sudah saya jawabkan ini ya. Nah, sekarang Anda PR-nya nomor 4 gitu ya. Nah, tugas Anda yang nomor 4. Kita punya file yang namanya data karyawan ya. Sampelnya 474. Terus pertanyaannya adalah mana yang cocok? Kremers V, Spearman atau Pearson R. Nah, saya akan jawabkan 2 saja ya, 2 saja. Antara satu ya, antara gaji dan gaji awal. Gaji itu kan rupiah ya, ini metrik, ini metrik. Samanya besar atau kecil ya? Jelas besar lah. Dua-duanya macam 474 itu kan sama besar ya. Berarti ini pakainya adalah koefisien korelasi Pearson gitu. Oke. Kemudian gender dan minoritas. Gender itu nominal ya, laki perempuan. Minoritas dia dan tidak nominal. Nominal sama-sama nominal berarti koefisien Kremers V gitu. Yang lainnya Anda yang menentukan. Oke ya. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana aplikasinya dengan SPSS ya, hubungan simetris antar variabel dengan aplikasi SPSS. Ya. Kasus 1. Berarti kita menggunakan file data karyawan ya, file data karyawan yang kemarin kita pakai lagi. Apakah ada hubungan antara klasifikasi minoritas dengan jabatan ya? Klasifikasi minoritas itu nominal, jabatan itu ordinal. Ingat kalau dua variabel itu skala ukurnya beda seperti ini ya, satu nominal satu ordinal, maka yang dipakai yang rendah yaitu nominal. Berarti kita pakainya V. Ya. Rumusan hipotesis tidak ada hubungan ya antara klasifikasi minoritas dan jabatan. H1-nya ada hubungan antara klasifikasi minoritas dan jabatan. H0 ditolak jika p-value-nya signifikannya kurang dari alfa. Nah, sekarang bagaimana menganalisis ini ya? Kasus koefisien Kremers V ini ya. Koefisien Kremers V itu ada di prosedur cross tab ya, cross tab. Ya. Analyze descriptive cross tab. Ya, sekarang kita jalankan. Oke, ini file data karyawan kita ya, dibuka dulu, kemudian kita jalan analis, deskriptif, kemudian cross tab. Oke. Jadi di sini minoritas kita taruh sini, jabatan taruh sini ya. Boleh dibalik juga boleh. Kemudian selnya kalau kita tidak menentukan dia hanya isikan frekuensinya saja, tapi ini kita centang ya. Observer itu berarti frekuensi hasil pengamatan. Count itu kan frekuensi ya, cacah. Nah, ini expected harapannya. Nah, ini kenyataan, ini harapan. Kita tampilkan dua-duanya, kemudian statistiknya jangan lupa centang ini ya, V ya, and Kremers V. Karena kita akan menganalisis koefisien Kremers V ya, asosiasi antara dua variabel nominal. Kita klik continue, kemudian OK. Nah, kita dapat hasil ini ya, dan outputnya ini. Ya, kita lihat di sini ya, nah, ini ya Kremers V. Ini saya copy pastekan dari outputnya SPSS ini. Ya. 'Di sini ya, 80 itu kenyataannya, 207 staff yang non minoritas ada 207, harapannya 225, itu kan.
Kalau ngitung harapan bagaimana kan di mata kuliah statistik gitu ya. Kemudian manajernya ada 80, harapannya 65. Jadi harapannya lebih tinggi daripada kenyataannya lebih tinggi daripada harapan. Minoritas kenyataannya 4, harapannya cuma 8, harapannya harusnya ada 18. Oke. Oke, sekarang kita lihat fokus ke sini ya, karena kita akan menguji ya, pertanyaan kita adalah kan apakah ada hubungan antara klasifikasi minoritas dan jabatan. Ya, kita lihatnya nih, V. V-nya 0,202 atau 0,20 gitu aja ya. Kalau kita pakai 2 digit. Maka artinya apa? Ini kan dekat dengan angka 0, berarti terdapat hubungan yang lemah antara variabel baris kita adalah minoritas ya. Ini barisnya minoritas, row baris minoritas, kolomnya jabatan. Ini baris ya, barisnya minoritas, kolomnya adalah tentang ini kolom ya, kolom jabatan. Oke. Variabel baris dan minoritas tuh hubungannya lemah gitu. Nah, tapi ada di tingkat populasinya bagaimana? Nah, kita melakukan pengujian hipotesis. H0-nya P-value-nya kecil ya, P-value itu yang ada sig-nya, significance ya, approximate significant ya. Signifikan itu P-value. P-value-nya 0,000 ya. Jadi karena P-value-nya kecil, lebih kecil daripada 5%, maka H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak berarti yang baca H1. H1-nya bilang apa? Terdapat hubungan yang signifikan antara minoritas dan jabatan. Kita bisa lihat yang ini ya. Ada hubungan signifikan antara X dan Y, antara minoritas dan jabatan, kan gitu. Ya. Ada hubungan yang signifikan antara minoritas dan jabatan. Ya. X-nya jabatan, Y-nya minoritas, atau dibalik ya boleh ya, sama aja. Itu ya Komnas V. Nah, sekarang berikutnya kasus 2. Apakah ada hubungan antara pendidikan dan jabatan karyawan? Ya. Kita tahu pendidikan ini bisa masuk kategori ordinal, ya. Jabatannya juga ordinal. Atau ini bisa metrik ya, karena pendidikan kita adalah dalam satuannya tahun, berapa tahun mengenyam pendidikan. Jadi ini metrik ya, bukan ordinal, tapi metrik sama ordinal. Karena ada yang ordinal, kita ikut yang ordinal ya. Kita ikut yang rendah. Kalau beda metrik sama ordinal, yang diikut ordinal. Berarti ini kasusnya adalah hubungan korelasi non-parametrik Spearman ya. Spearman RS. Oke. Ordinal sama ordinal atau metrik sama ordinal. Hipotesis tidak ada hubungan antara pendidikan jabatan, ada hubungan positif. Kenapa kok positif? Karena kalau pendidikannya makin tinggi, harusnya jabatannya makin tinggi. Atau jabatan tinggi disumbang oleh pendidikan yang tinggi. Pendidikan rendah, jabatan rendah, harusnya kan. Jadi hubungannya positif. H0 ditolak jika P-value-nya kecil ya. Kecil itu berapa? Kurang dari 5%. Oke ya. Caranya bagaimana? Kita ke SPSS ya. Ke SPSS ini. Analis correlate ya, correlate di sini. Bivariat. Kita riset dulu. Apa dengan apa nih? Pendidikan ya, pindah sama jabatan pindah. Korelasinya yang Spearman ya, Spearman. Ini enggak usah biasanya. Ya, Spearman jenang. Kemudian oke. Udah dapat hasil ya. Hasilnya ini ya. Ini saya kopikan ke sini ya. Nah, Spearman ya. Nah, ini hasilnya ya. Terdapat RS ya, koefisien korelasi Spearman 0,622. Jadi terdapat hubungan positif ya. Positif yang cukup ya, positif yang cukup antara pendidikan dan jabatan 0,622 ya. Cukup erat lah ya 0,6. Kemudian uji hipotesisnya bagaimana? Hipotesisnya mengatakan bahwa P-value signifikan itu P-value ya kecil ya 0,000. Nah, berarti H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak, berarti kesimpulannya ada hubungan positif signifikan. Ya. Pendidikan dan jabatan itu adalah hubungannya positif. Ada hubungan positif signifikan antara pendidikan dan jabatan. Ya. Kita bilangnya positif, tapi kenapa kok tutile? Ya kita bisa juga menggunakan yang one tile ya. Kalau kita ingin yang one tile, kita pakai ini ya, analis. Tadi sama ya, correlate, bivariat. Kita pakainya yang one tile. Jadi harusnya kalau positif negatif itu bukan yang two tile, tapi yang one tile. Kalau two tile itu yang ada hubungan saja. Jadi nggak ada kata-kata positif negatifnya. Pakai yang one tile, kemudian oke. Hasilnya tapi akan sama saja nih ya. Tidak jauh beda ya. Tetap 0,000. Sama kan nih. Nah, ininya one tile. Karena saking kecilnya ya dibagi 2 sama aja tetap kecil. Ya, dikali 2 sama tetap kecil. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya H0 ditolak ya karena P-value-nya kecil sehingga terdapat hubungan positif signifikan antara pendidikan dan jabatan. Oke, yang terakhir.
Apakah ada hubungan antara gaji dan gaji awal? Ya, gaji Anda tahu ini metrik, ya, gaji awal juga metrik, ya. Satuannya berapa rupiah gitu ya. Sampelnya besar, berarti kita menggunakan koefisien korelasi parametrik Pearson R. Lalu tidak ada hubungan linear antara gaji dan gaji awal, jadi ada kata-kata linear di sini ya. Kalau Pearson itu, ya, jadi yang tadi berarti kita keliru ya. Ada kurang linearnya yang di MSW tadi ya. Kalau ini ada hubungan signifikan, ini ada hubungan, nih kalau Pearson tuh ciri-cirinya ada kata-kata linearnya ya. Linear, nah, signifikan. Ada hubungan linear signifikan, harusnya gini ya. Saya revisi ini, ada hubungan positif, ada hubungan linear positif. Ya. Hubungan linear, ada hubungan linear negatif signifikan. Ya, jadi kalau Spearman nggak ada kata-kata linearnya. Tapi kalau Pearson ada ya, jadi hubungannya itu adalah hubungan dalam bentuk garis lurus. Oke. Kita kembali. H0 tidak ada hubungan linear antara gaji dan gaji awal. H1 ada hubungan linear positif antara gaji dan gaji awal. Kenapa kok positif? Ya karena kalau gaji awalnya makin tinggi, gaji sekarangnya juga relatif makin tinggi gitu ya. Tinggi-tinggi, rendah-rendah. H0-nya sama ya, ditolak jika p-value-nya kecil. Oke, caranya sama dengan tadi ya. Kita praktekkan aja. Kita buka SPSS-nya, analis, correlate, bivariat begini, kita riset dulu antara gaji dan gaji awal. Oke. Pearson-nya sudah dicentang, tinggal oke saja ya. Kalau kita bilang ada hubungan positif, harusnya yang dipakai ini one tile ya. Oke. Oke ya, jangan yang two tile ya. Ini kalau saya salah ngopi di sini ya, ini saya pastekan di sini. Ini total ya, tapi total sama one tile hasilnya ternyata sama saja. Kenapa? Karena angkanya sangat kecil. Ini kita copy, kita pastekan ke sini ya. Ini one tile ya. 0,88 0,000 tetap ya. Sama dengan yang ini pakai total sama-sama 0,00. Jadi tidak ada perbedaan. Kenapa aku nggak beda? Karena 0,00 itu kecil ya, dibagi dua ya tetap aja sama. 0,000. Jadi koefisien korelasinya korelasi antara gaji dan gaji awal ya 0,88. Ini terdapat hubungan linear yang sangat erat ya, sangat erat. Kenapa kok sangat erat? Karena dekat dengan angka 1 antara gaji dan gaji awal. Terus hipotesisnya gimana? Handulnya ditolak. Kenapa? Karena p-value-nya kecil ya, kurang dari alfa, lebih kecil daripada alfa. Alfa berapa? 5% ya. Ini kecil sekali ya, kurang dari alfa. Anda lihat ini boleh ya, sama aja ya. Karena ini cuma ada dua variabel gaji dan gaji awal. Ini kalau ada tiga variabel nanti, jadi ada diagonal utama yang selalu satu. Jadi nanti lihat sini boleh. Kalau ada tiga variabel, lihat sini sama bawahnya sini sama aja lah ya. Sama aja ya. Ini hasilnya sama. Oke, jadi handulnya ditolak. Terdapat hubungan linear positif yang signifikan antara gaji dan gaji awal. Yang diterima H1. Oke. Nah, sekarang untuk soal tugas, Anda bisa menggunakan file data kredit ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda jawab. Oke, materi tentang koefisien korelasi dan asosiasi sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.